Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita udah ngebahas banyak tentang wawasan budaya hutan lembab Kalimantan dan beserta juga elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kali ini saya akan ngejelasin tentang upaya pelestarian dan keberlanjutan budaya hutan tropis di Kalimantan. Aposentrisme dan modernitas merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perubahan kebudayaan di lingkungan hutan tropis Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam secara umum di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah mewarnai perjalanan sosial budaya dan ekonomi di Kalimantan. Dalam hal pemanfaatan sumber daya hutan dan sumber daya alam, secara umum dapat dibedakan ke dalam beberapa fase atau masa. Masanya itu antara lain adalah masa nomaden, ada masa era pertambangan minyak dan batu bara, ada era kelapa sawit, dan juga era ekowisata. Masa nomaden dan berladang berpindah. Praktik hidup nomaden dan kegiatan berladang berpindah berlangsung di masa prakolonial hingga saat ini. Pola hidup nomaden hanya sedikit komunitas masyarakat Dayak yang masih mempraktikannya. Bahuma manunggal berladang berpindah adalah salah satu unsur budaya berupa sistem mata pencarian atau ekonomi masyarakat Dayak. Praktik pertanian ini dilakukan untuk menyeimbangkan unsur hara dan kesuburan tanah-tanah bergambut di Kalimantan. Karena masyarakat Dayak ini orang yang istilahnya lebih dulu mereka menetap di lingkungan situ, jadi mereka tahu bagaimana cara menyesuaikan, bagaimana cara memperlakukan lingkungan. Justru malah perkebunan monokultur atau yang seperti kayak kelapa sawit gitu-gitu, yang pertambangan justru malah mempercepat lajunya deforesitas. Lalu ada era pertambangan minyak dan batu bara. Dimulai di era kolonial. Di Kalimantan Timur, minyak pada mulanya ditambang oleh Belanda di Sanga-Sanga, Balikpapan, dan Tarakan. Bahkan Balikpapan dan Tarakan dikenal dengan kota minyak. Tumbuh dan berkembang karena adanya aktivitas pertambangan minyak di masa kolonialisme hingga saat ini. Potret pertambangan batu bara di Kalimantan dapatkan kritik keras karena banyaknya korban, karena udah memakan banyak korban dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu ada era industri kayu, banjir kap, dan pemanfaatan hasil hutan. Era banjir kap ini dikenal sebagai membanjirnya industri perkayuan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Perambaan hutan untuk mengambil sumber daya hutan berupa kayu tersebut menurut Obzinski ditempuh secara ilegal maupun legal. Izin konsesi hutan adalah hal yang banyak diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha. Lalu ada era kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dimulai sejak tahun 1982. Progres luas lahan kelapa sawit tersebut berkembang pesat. Progresnya sangat luar biasa walaupun naik turun. Tapi diklaim sangat membantu perekonomian negara karena sistem ekspor impornya ya. Namun begitu sawit dikenal sebagai tanaman yang tidak ramah lingkungan. Meski nilai ekonomi yang tinggi, deforesitas dan degradasi lingkungan salah satunya disebabkan oleh perkembangan lahan sawit yang sangat besar di lingkungan hutan tropis lembab Kalimantan. Dilema antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kerusakan lingkungan, hutan lembab hadirnya sawit sebagai salah satu komoditas yang hadir di belantara hutan Kalimantan. Lalu ada era ekowisata dan wisata budaya. Era ini telah menandai perjalanan bagaimana alam di lingkungan hutan tropis Kalimantan telah dimanfaatkan oleh manusia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadikan wisata alam dan wisata budaya sebagai alternatif masa depan ekonomi Kaltim pasca tambang. Berbagai program wisata telah ditayangkan dan dipromosikan dalam rangka untuk mengait pengunjung agar dapat berwisata dan juga menyeimbangkan ekonomi warga setempat. Lalu ada beberapa upaya untuk mencegah lajunya deforestasi dan degradasi lingkungan yang terdapat dalam program dari pemerintah dan masyarakat sipil, khususnya NGO, Non-Government Organizations, dan juga LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya melestarikan hutan Kalimantan. Salah satunya adalah
program reboisasi, program Kaltim Go Green, dan konservasi hutan. Reboisasi dan Kaltim Go Green adalah program pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur. Untuk program konservasinya pada umumnya adalah program kerjasama antara pemerintah dan NGO internasional yang bergerak di bidang konservasi dan masyarakat setempat. Contoh wawasan konservasi itu adalah Taman Nasional yang berada di Kutai Timur dan juga lain-lainnya merupakan program konservasi deforestasi tersebut. Program konservasi hutan di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, merupakan langkah yang diambil seiring dengan menyusutnya areal hutan tropis di Kalimantan. Aktivitas penebangan hutan melalui HPH, hak penguasaan hutan, dan HTI, hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, itu terdapat pada perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, khususnya pertambangan batu bara. Status hutan Lembona sebagai High Conservation Value Forest mengisyaratkan perlindungan hutan secara ekologis di tengah kepentingan ekonomi dari perusahaan kelapa sawit yang ada di sekitarnya. Selain kedua kepentingan itu, terdapat pula masyarakat Dayak Benuak beserta kehidupan sosial Dayak yang tetap penting untuk dilestarikan dan mendapatkan hak hidup yang layak dengan praktik kehidupan budaya yang erat dengan kebudayaan hutan tropis Kalimantan. Jadi dari sekian banyak program pelestarian alam di Kalimantan, sesungguhnya kearifan lokal dan kearifan lingkungan dan masyarakat Kalimantan sendirilah yang telah terbukti menjaga kelestarian alam Kalimantan. Contohnya ya pada masa nomaden itu sendiri juga, dan juga dengan adanya taman itu sendiri yang ada di Kutai. Justru modernisasi berikut manusia modern di luar Kalimantan lah yang membawa perubahan besar dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kalimantan lah yang berpola merusak atau deforestasi tadi itu ya. Karena keberadaan produk Dayak Benuak ini sebagai penanda identitas sangatlah bergantung pada ketersediaan bahan baku di hutan sekitarnya. Seni tenun ikap ulap doyo berbahan ulap doyo di hutan tropis Kalimantan, yaitu adanya bahan bakunya ada di hutan tropis Kalimantan, tapi dia berada di kawasan kelapa sawit. Jadi karena itu keberadaan hutan yang dikelilingi dengan perkebunan kelapa sawit sangatlah menentukan keberlangsungan produk budaya ini. Apalagi yang ada di kawasan ini ya. Pertambangan mungkin kali ya bisa merusak lingkungan juga. Jadi konservasi hutan merupakan usaha yang secara langsung juga ikut melestarikan keberlangsungan budaya menenun ulap doyo itu sendiri pada masyarakat Benuak di Kutai Barat. Jadi menurut saya kalau dengan kan udah ada beberapa upaya, 3 upaya tersebut yang bisa kita terapkan ya. Baiklah, cukup segitu saja materi kita hari ini. Ya, thanks for your attention and have a great day.